Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar saron ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Oh, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar saron ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Oh, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Dan ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti
Yesus. Tak sepertimu, tak seorang pun yang sepertimu. Rajaku, sahabatku, oh. Shalom jemaat terkasih di dalam Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-29. Saya akan bacakan ayat yang ke-9. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Nah, jemaat terkasih di dalam Tuhan, Ulangan pasal yang ke-29 ini merupakan khotbah terakhir Musa kepada bangsa Israel, atau lebih tepatnya generasi kedua atau generasi yang baru bangsa Israel yang dipersiapkan Tuhan untuk bisa memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, itu merupakan satu kumpulan khotbah terakhir dari Musa kepada bangsa Israel. Nah, di dalam perikop ini menarik kalau kita membaca perikop ini. LAI memberikan judul Perjanjian dengan Allah diperbaharui. Nah, ini menarik sekali, perjanjian dengan Allah diperbaharui. Kalau kita belajar tentang kitab Ulangan ini bercerita tentang generasi kedua bangsa Israel yang siap memasuki tanah Kanaan. Nah, ada generasi pertama yaitu orang-orang yang keluar dari Mesir, yang dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir, di mana rencana Allah sesungguhnya supaya mereka ini pada akhirnya bisa masuk ke tanah perjanjian. Dan kita bisa melihat, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-19, bagaimana Tuhan membuat perjanjian kepada generasi pertama bangsa Israel ini. Di dalam kitab Keluaran pasal 19 dikatakan bahwa kamu akan menjadi umat pilihanku di antara segala bangsa. Kamu akan aku jadikan bangsa yang kudus. Aku akan mendirikan kerajaan imam di tengah-tengah kamu. Melalui bangsa Israel, semua kaum di bumi akan diberkati oleh Tuhan. Itu adalah perjanjian pertama yang Allah ucapkan kepada generasi pertama bangsa Israel. Tetapi ternyata generasi pertama bangsa Israel gagal memenuhi perjanjian dari Allah ini. Mereka jatuh di dalam pemberontakan. Mereka tidak taat, yang pada akhirnya sebagian besar dari mereka harus mati di padang gurun, kecuali Yosua dan Kaleb. Dan kemudian Tuhan memunculkan generasi kedua, generasi yang lahir di padang gurun. Dan kepada generasi inilah Allah mengucapkan perjanjian yang kedua, atau dalam perikop ini perjanjian yang diperbaharui. Sebenarnya dari pasal ini kita bisa menemukan nama kitab ini yang dalam bahasa Inggris adalah Deuteronomy. Deuteronomy itu berasal dari dua kata, yaitu Deuteros, kedua, kemudian nomos, hukum. Hukum kedua, perjanjian yang diperbaharui kalau dalam perikop ini. Sebenarnya hukum kedua. Nah, ini berbicara tentang apa yang hari ini kita baca. Tuhan mengucapkan hukum yang kedua. Karena apa? Hukum yang pertama telah dilanggar oleh generasi pertama. Dan di sini Tuhan memberikan hukum yang kedua. Sebenarnya kalau kita pelajarin dalam kitab Ulangan, tidak ada yang berubah dari hukum Allah yang diucapkan kepada generasi pertama bangsa Israel di dalam kitab Keluaran pasal 19 yang tadi saya sebutkan. Tidak ada yang berubah. Yang dilakukan oleh Musa di dalam khotbah terakhirnya hanya mengulang. Musa mengulang kembali apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan, apa yang telah dibuat oleh Tuhan. Musa mengingatkan kembali kepada generasi kedua ini. Musa menantang mereka untuk mereka bisa mengambil komitmen untuk tetap setia kepada Allah. Jadi yang Musa lakukan bukan memberikan hukum yang lain, hukum yang kedua, bukan. Tetapi Musa mengulang. Makanya kitab ini saya senang disebut kitab Ulangan ya. Kitab Ulangan karena mengulang. Musa mengulang perjanjian yang pernah Allah ucapkan kepada generasi pertama. Generasi yang dalam tanda kutip fail. Dan di sini Musa mengulang agar generasi yang baru ini bisa belajar dari kegagalan mereka. Nah, penting sekali pengulangan ini Bapak Ibu Saudara. Nah, saya ada satu quote yang pernah saya baca, ini menarik sekali untuk kita bisa praktekkan kebenaran ini secara praktis. Quote-nya kurang lebih berbicara seperti ini. Lebih baik diingatkan kembali daripada kita berpikir bahwa kita sudah ingat. Nah, lebih baik diingatkan kembali daripada kita berpikir bahwa mereka sudah ingat gitu. Kemudian lebih baik dibicarakan kembali daripada kita berpikir bahwa mereka sudah mengerti. Nah, ini penting sekali. Lebih baik dibicarakan kembali, diulang kembali daripada kita berpikir bahwa mereka sudah mengerti. Jadi melalui renungan harian di dalam Ulangan pasal 29 kita belajar tentang kitab Ulangan, diulang. Itu yang
Musa lakukan kepada generasi kedua. Lebih baik diulang-ulang terus daripada kita berpikir bahwa kita udah mengerti atau daripada kita berpikir bahwa kita sudah ingat. Ini adalah hal yang praktis untuk kita bisa setia mengerjakan atau memegang janji Tuhan yang begitu luar biasa. Pengulangan ini lakukan setiap hari. Mungkin setiap hari kita perlu baca Alkitab. Mungkin Alkitab yang pernah kita baca, ayat yang pernah kita baca, dulu pernah kita baca, berapa kali kita baca. Tetapi penting sekali untuk mengulang. Karena dengan mengulang itu akan membentuk karakter kita, itu akan mengingatkan kita, dan dengan itu kita bisa ditolong atau kita bisa menjadi instrumen yang penting untuk mengingatkan kita sehingga kita tetap setia untuk memegang janji Tuhan, memelihara janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur melalui renungan harian hari ini Tuhan ingatkan kembali bahwa penting sekali untuk kami mengulang seperti yang Tuhan lakukan, seperti yang Musa lakukan kepada bangsa Israel. Mengulang kembali, mengingatkan kembali tentang apa yang pernah Engkau ucapkan, tentang janji Tuhan yang begitu luar biasa, tentang hukum-hukum Tuhan yang kudus bagi setiap kami. Ajari kami untuk kami juga mengerjakan, untuk kami konsisten sehingga kami ditemukan, didapati menjadi orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ulangan 29. Perjanjian dengan Allah diperbaharui. Inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab sesuai dengan perintah Tuhan. Selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, "Sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir di depan matamu terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan terhadap seluruh negerinya? Cobaan-cobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti atau mata untuk melihat atau telinga untuk mendengar. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ketika kamu sudah sampai ke tempat ini, maka keluarlah Sihon, Raja Hesibon, dan Og, Raja Basan, mendatangi kita untuk berperang, dan kita memukul mereka. Kalah, merebut negeri mereka dan memberikannya kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Tuhan Allahmu, para kepala sukumu, para tua-tuamu dan para pengatur pasukanmu, semua laki-laki Israel, anak-anakmu, perempuan-perempuanmu dan orang-orang asing dalam perkemahanmu, bahkan tukang-tukang belah kayu dan tukang-tukang timba air di antaramu, untuk masuk ke dalam perjanjian Tuhan Allahmu, yakni sumpah janjinya, yang diikat Tuhan Allahmu dengan engkau pada hari ini, supaya ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini dan supaya ia menjadi Allahmu, seperti yang difirmankannya kepadamu dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini, tetapi dengan setiap orang yang ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita, yang berdiri di hadapan Tuhan Allah kita, dan juga dengan setiap orang yang tidak ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita. Sebab kamu ini tahu bagaimana kita diam di tanah Mesir dan bagaimana kita berjalan dari tengah-tengah segala bangsa yang negerinya kamu lalui. Dan kamu sudah melihat dewa kejijikan dan berhala mereka, yakni kayu dan batu, emas dan perak itu, yang ada terdapat pada mereka. Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan, Allah kita, untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuh. Tetapi apabila seseorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini menyangka dirinya tetap diberkati, dengan berkata, "Aku akan selamat, walaupun aku berlaku degil." Dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan, maka Tuhan tidak akan mau mengampuni orang itu, tetapi murka dan cemburu Tuhan akan menyala atasnya pada waktu itu. Segenap sumpah serapah yang tertulis dalam kitab ini akan menghinggapi dia, dan Tuhan akan menghapuskan namanya dari kolong langit. Tuhan akan memisahkan orang itu dari segala suku Israel supaya dia mendapat celaka, sesuai dengan segala sumpah serapah perjanjian yang tertulis dalam kitab hukum Taurat ini. Maka keturunan yang akan datang, yakni anak-anakmu yang bangkit sesudah kamu, dan orang asing yang datang dari negeri jauh akan berkata, apabila mereka melihat hajaran dan penyakit yang dijatuhkan Tuhan ke negeri itu, seluruh tanahnya yang telah hangus oleh belerang dan garam, yang tidak ditaburi, tidak menumbuhkan apa-apa dan tidak ada tumbuh-tumbuhan apapun yang timbul daripadanya. Seperti pada waktu ditunggangbalikannya Sodom, Gomora, Adma dan Zeboim, yakni yang ditunggangbalikan Tuhan dalam murka dan kepanasan amarahnya. Bahkan segala bangsa akan berkata,
Apakah sebabnya Tuhan berbuat demikian kepada negeri ini? Apakah artinya murka yang hebat bernyala-nyala ini? Maka orang akan menjawab, sebab mereka itu telah melalaikan perjanjian Tuhan Allah nenek moyang mereka, yakni perjanjian yang diikatnya dengan mereka ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka itu sudah pergi berbakti kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, yakni Allah yang tidak dikenal mereka dan yang tidak diberikan Tuhan kepada mereka sebagai bagiannya. Itulah sebabnya murka Tuhan bangkit terhadap negeri ini, sehingga didatangkan ke atasnya segala kutuk yang tertulis dalam kitab ini. Tuhan telah menyentakan mereka dari tanah mereka dalam murka dan kepanasan amarah dan gusarnya yang hebat, lalu melemparkan mereka ke negeri lain, seperti yang terjadi sekarang ini. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini.